Bisa-bisanya lo bilang itu hoak, itu hoak. Saya klarifikasi di sini, tidak ada namanya minta penangguhan, tidak ada. Heh Mbak, jangan percaya itu namanya bohong. Kalau udah bohong berarti apa? Jangan percaya ya guys. Kita itu nggak kebohongan. Kita mendoakan supaya jalan Anda lancar, supaya jalan Anda cepat menuju mana? Penjerong ya. Halo semuanya, mau tanya dong sama kalian ini. Beritanya baru apa udah lama ya? Soalnya update dari Google-nya baru 6 jam yang lalu sih. Apa nggak capek ya? Bolak-balik lapor sini, lapor situ, lapor sini, lapor situ. Orangnya udah di penjerong 20 hari, masih aja ditambah laporan baru. Buset. Nggak ada pos-posnya nih manusia play victim. Coba aja jualan dari awal jujur. Ya, pasti baik-baik aja kan lancar sampai sekarang. Masalah dikata-katain lah, lu sendirinya. Gimana orang gak kesel sama lu? Si paling merasa dirugikan, padahal produknya sendiri merugikan masyarakat. Overclaim. Bukan produknya, orangnya. Ayo Pak Polisi, bela kebenaran, bukan bela yang banyak uang. Aduh, aneh banget nih BPOM beneran. Udah gempar-begempur begini baru ngeluarin yang namanya tentang undang-undang stiker yang dimana itu adalah tahun 2024. Di tahun 2024 baru itu disahkan. Oh, jadi gini dong Pak, saya punya skincare di tahun 2023 itu udah expired. Itu ada sekitar 3.000 sampai 5.000 piece. Berarti saya bebas dong menempelkan stiker dengan begitu saja. Dan bapak-bapak semuanya ataupun tim-tim lain BPOM itu tidak memeriksa komposisi apa yang ada di dalam skincare saya. Begitu ceritanya, konsepnya. Ini gimana Pak? Terus, kalaupun si abu-abu itu baru nempelnya sebelum 2024 dia udah menempelkan, seharusnya dia kena dong Pak. Ditangkepin dong. Kalau misalnya dia menempelkan stiker itu sebelum di 2024 ya. Dia ini menempelkan stiker ini di tahun 2000 berapa Pak? Gue tuh agak-agak sedikit gimana ya? Tidak tahu nih dia nih abu-abu ini menempelkan stiker itu di tahun 2000 berapa itu diperpanjang sama dia. Pencerahan dong guys, abu-abu bawang putih ya, dia nempelin stiker itu di tahun 2000 berapa? Kalau sebelum di 2024 seharusnya sih dia kena ya Pak ya. Bener dong. Kalau misalnya dia menempelkan stiker setelah 2024, komposisinya diperiksa dong. Karena kan itu nggak sembarangan, apalagi ke muka loh Pak ya. Ke muka. Lagi-lagi overclaim. Kalian tonton aja nih videonya sampai habis. Ya? Sabun pipit udah ready? Udah ready? Aku masukin 1000 sabun pipit. 5. Harganya di bawah 100.000 ya. 3, 2, 1. Berapa? 84.000. 84.000. Beda harga. Ini sisa 500. Sisa 500 lagi sabun pipitnya. Murah banget. Ada yang 89.000. 300 lagi. 200. Sisa 200. Ayo ambil sekarang juga. Ini bentar lagi. Dari 1000 ke 500 ke 300 begitu cepatnya. Nyatanya yang terjual cuman, heran gue 2025 teknik marketing masih aja kayak gitu. Masih aja menggunakan metode-metode yang sama di tahun-tahun jebot dulu. Lagi daripada sibuk nge-live terus, mending Kak Sel urusin tuh reseller-reseller yang lagi speak up tuh. Lu ganti dah tuh kerugian-kerugian mereka. Jangan asik flexing-flexing terus, asik sedekah-sedekah terus, asik nge-live terus, asik jualan terus, resellernya nggak diurusin. Ini baru satu sampel produk ya guys. Sebenarnya banyak produk yang udah gue record, cuman karena kepanjangan jadi gue ambil yang satu produk ini aja. Tapi dari satu produk ini aja, overclaimnya tuh udah berlebihan gitu, apalagi produk-produk yang lain. Kak Sel, ngeles mulu kerjaannya. Buat Polda nih, gimana nih kasus ini nih? Jangan kemana-mana dulu. Perasaan udah 2 bulan lebih. Update-nya gimana? Saksi jelas, bukti jelas, video banyak, CCTV ada. Kayak jalan di tempat atau gimana nih ya? Jangan sampai ada yang nyanyi lagu Sukatahan ini Pak.
Mau pamer kekayaan tapi malah bikin malu sendiri. Ini kejadian yang Reza Glenn. Udah, flexingnya entar-entar aja. Waktunya kagak tepat kalau sekarang. Bukannya kenapa-napa nih. Daripada lu flexing, mendingan lu fokus sama berat badannya lu aja. Bukannya kenapa-napa lagi nih. Gua khawatirnya lu malnutrisi. Jangan-jangan lu kena cacingan juga. Jangan lupa minum Kobantrin. Ya, saran gue sih daripada lu flexing, mendingan duitnya dipakai buat makan 3 kali sehari, 4 sehat 5 sempurna. Iya, biar kagak kering kerontang gitu. Iya, berasa kayak lihat gizi buruk gitu. Kayak di Ethiopia gitu. Jadi Nikita Mirzani kan sudah dilaporkan karena kasus pemerasan, Undang-Undang ITE dan Sama. iya kan Pencemaran nama baik. pemerasan dan TPPU dalam satu laporan polisi. Sama satu lagi kekerasan. Kekerasan apa? Kekerasan. Oh iya, tapi ini dalam 3 pasal ada satu laporan polisi kan, sehingga Nikita Mirzani ditahan, ya, karena dia ditahan dalam satu laporan polisi, dia akan diproses itu satu laporan, begitu, sampai dipersidangkan dan sampai diputus secara pidana. Jadi diputus misalnya 5 tahun. Nah, ini satu laporan polisi. Nah, ini kemudian ada laporan satu lagi yang berbeda, yaitu Nikita Mirzani dilaporkan karena kekerasan. Lakukan kekerasan kan, namanya penganiayaan kan. Nah, itu satu laporan polisi lagi berproses juga. Baru ada laporan satu lagi kan dari pihak yang berbeda, korban yang berbeda juga, yaitu pencemaran nama baik. Jadi ada 3 laporan polisi yang masing-masing berbeda dan pelapornya korbannya berbeda juga. Nah, Nikita Mirzani ini akan menghadapi yang namanya proses hukum yang ada 3 yang berbeda, dan dia harus mengikuti ini semua. Kalau dia kemudian di 3-tiganya diputus bersalah dan di 3-tiganya kemudian dia dihukum, nah siapa yang lebih dahulu putusannya itu? Kalau dia lebih dahulu putusan pemerasan, misalnya dihukum 5 tahun, dia harus mengikuti dulu hukuman yang 5 tahun ini. Nah, tapi kalau di laporan berikutnya dia dihukum 2 tahun, setelah dia keluar dari yang 5 tahun tadi, dia kemudian dihukum lagi 2 tahun, begitu. Nah, setelah dia keluar yang 2 tahun itu sudah 7 tahun tuh. Ternyata di laporan berikutnya kekerasan, dia dihukum misalnya setahun. Dia udah keluar, dihukum lagi dia setahun. Jadi totalnya 8 tahun. Kalau kayak gitu nanti mengikuti urutannya sesuai dari perkataan laporannya? Iya, laporan terdahulu yang diputus. Jadi siapa yang lebih dulu diputus si korban nih laporannya, Nikita Mirzani akan menjalankan itu terlebih dahulu. Gitu. Nah, Nikita Mirzani juga kan dalam satu posisi misalnya ke depannya dia disidang dalam perkara pemerasan. Tapi kemudian dia diputus bersalah dalam perkara pemerasan tadi kan, ketika dia dihukum, saat dia menjalani hukuman, ya, dia bisa juga disidang di perkara lain. Jadi walaupun dia dihukum, dia diminta sidang untuk perkara lain, pidana yang lain, sampai diputus. Tapi dia, walaupun sudah ada putusan yang perkara yang kedua ini, dia melanjutkan hukuman yang pertama, sampai kemudian dia bebas dari hukuman pertama, dia kemudian dikenakan hukuman yang kedua, putusan pidana yang kedua. Begitu seterusnya. Kalau jadi, untuk pemeriksaannya nanti bagaimana, Bang? Kan dia masih di posisi di dalam tahanan. Kan tinggal di bond. Dalam bahasa penyidikan itu ada namanya bond. Membond seorang tersangka yang sedang berada dalam tahanan titipan. Membond seorang terpidana yang ada dalam lapas untuk di BAP dalam perkara lain, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Namanya ngebond begitu. Ini bahasa sederhana. Untuk sidangnya sendiri nanti kalau misalkan ada di perkara yang berbeda, dia juga tetap didatangkan ke pengadilan. Tetap didatangkan. Didatangkan ke pengadilan dengan dasar adalah persidangan yang pro justisia. Tetap Nikita Mirzani wajib didatangkan oleh siapa? Oleh jaksa. Awal mula perseteruan Sheila Saukia versus Nikita Mirzani, Ibu Nurul sebut skincare-nya berbahaya. Perseteruan yang kembali mencuat melibatkan artis kontroversial Nikita Mirzani yang kini dilaporkan oleh pengusaha skincare Sheila Saukia terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan tersebut disampaikan pada Kamis 20 Maret 2025 oleh kuasa hukum Sheila, Petrus Balapationa, di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Saat ini Nikita Mirzani tengah tidak bebas bergerak. Ia tengah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dengan status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Permasalahan itu bermula dari siaran live TikTok yang dilakukan oleh Nikita Mirzani pada 17 Januari 2025. Dalam siaran tersebut, ia memberikan ulasan produk skincare milik Sheila Saukia dengan nada yang sangat negatif, bahkan merusak citra produk tersebut. Dalam siaran tersebut, Nikita Mirzani menyebut Sheila dengan sebutan ular dan hantu. Ia juga memperingatkan netizen untuk tidak membeli produk skincare Sheila dengan klaim bahwa produk tersebut berbahaya dan dapat menyebabkan kanker kulit. Bahkan Nikita Mirzani menyebut serum dari Sheila Saukia sebagai air ingusar. Sheila pun merasa tidak terima dengan perkataan Nikita yang dianggap telah merendahkan martabatnya sebagai manusia, apalagi sebagai seorang pengusaha yang telah memberikan pekerjaan bagi banyak orang. Petrus menjelaskan bahwa akibat dari siaran live Nikita tersebut, nama baik Sheila Saukia tercemar dan bisnisnya pun terkena dampak negatif. Omset penjualan juga menurun akibat review tersebut, ujar Petrus. Sebagai akibatnya, Sheila melaporkan Nikita Mirzani pada 19 Januari 2025. Pada Kamis kemarin, Sheila Saukia telah diperiksa sebagai saksi pelapor dan menghadapi 26 pertanyaan terkait kasus tersebut. Selain itu, hubungan pengusaha Fitri Salhuteru dengan artis Nikita Mirzani belum membaik. Hubungan keduanya sempat memanas buntut adanya kasus Loli. Fitri sendiri dituding telah memberikan pengaruh buruk kepada putri Nikita Mirzani. Meski masih berseteru, Fitri Salhuteru merasa prihatin terhadap Nikita Mirzani yang harus menjalani Ramadan di tahanan. Fitri justru memikirkan nasib anak-anak Nikita yang kini tak bisa ditemani sang ibu lantaran terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Dengan keadaan sekarang ini, tentu saya juga prihatin yang terutama hari-hari yang harus dihadapi oleh anaknya, ungkap Fitri dikutip dari YouTube Intense Investigasi Sabtu 22 Maret 2025. Terkait apa yang dihadapi oleh seterunya tersebut, Fitri berharap bisa dijadikan pembelajaran untuk Nikita Mirzani. Mudah-mudahan aja apapun yang masalahnya ini menjadi pembelajaran buat dia, ujarnya. Dalam kasus ini Fitri tak mau membela pihak manapun. Ia menegaskan dirinya bakal membela orang yang benar. Insya Allah aku tidak akan membela kalau orang salah ya, pasti aku kasih tahu, ucapnya. Meski Fitri mengaku sudah lama mengenal Reza maupun Nikita Mirzani, untuk masalah lapor-melapor tentu aku tidak mau masuk ranah itu ya, karena ini bukan masalah aku, katanya.